Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmawati dengan NIM akhir 077 dari Pendidikan Biologi C angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biocoscience berbasis literasi sains materi sistem ekskresi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Untuk rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana kevalitan, keefektifan, dan kepraktisan media pembelajaran biocoscience berbasis literasi sains materi sistem ekskresi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu menganalisis kevalitan, keefektifan, dan kepraktisan media pembelajaran biocoscience berbasis literasi sains materi sistem ekskresi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yang pertama bahwa kemampuan berpikir kritis siswa itu dapat dilatih menggunakan ELKPD berbasis literasi sains berdasarkan hasil penelitian dari Zahro dan Yuliani tahun 2021. Kemudian yang kedua, LKPD literasi sains itu layak secara teoritis dan empiris untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan Hikmah dan Susanti tahun 2019. Kemudian yang ketiga, modul digital berbasis Google Sites itu dinyatakan layak dan praktis digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan hasil penelitian Masyita dan Risnani tahun 2023. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian Safety et al. Tahun 2022, bahwa media pembelajaran berbasis Google Sites itu valid, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian untuk pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian campuran atau mixed method, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu Research and Development atau R&D dengan model 4D, yang mana R&D ini bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan dengan melewati tahap uji coba dan validasi oleh ahli agar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk prosedur penelitiannya, saya mengambil dari model 4D menurut Tiagaraja et al. Tahun 1971 yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada tahap define. Di tahap define ini saya melakukan wawancara di SMN 11 Semarang untuk melakukan analisis awal, kemudian analisis peserta didik, analisis tugas, dan analisis konsep. Dan nanti dari analisis tersebut akan saya rumuskan tujuan instruksional atau tujuan pembuatan media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis. Kemudian nanti masuk ke tahap desain. Di tahap desain saya akan menyusun instrumen tes maupun non-tes yang nantinya akan divalidasi oleh dosen pembimbing dan nantinya akan saya revisi sesuai dengan saran validator. Kemudian nanti akan dipilih media yang sesuai dengan hasil analisis awal tadi. Kemudian nanti pemilihan format media dan dilakukan penyusunan prototipe media pembelajaran. Berdasarkan hasil penyusunan nanti hasilnya akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi di tahapan develop, yang nantinya akan direvisi sesuai dengan saran validator. Kemudian di tahap develop juga akan dilakukan uji coba skala kecil, di mana nanti saya akan meminta tanggapan dari guru biologi kelas 11 dan siswa kelas 12 meminta tanggapan terhadap media yang sudah saya buat menggunakan lembar instrumen yang akan diisi oleh guru dan siswa nantinya. Kemudian juga akan dilakukan uji coba instrumen tes yang sudah saya buat sejumlah 50 yang nantinya akan diseleksi menjadi 30 soal yang sesuai dengan kriteria yang telah saya tentukan. Kemudian nanti setelah semuanya siap, nanti akan dilakukan tahap disseminate, di mana di tahap disseminate ini saya akan melakukan uji coba skala besar dengan jumlah sampel berjumlah 36 di SMA 11 Semarang di kelas 11E, dan nanti setelah semuanya selesai nanti akan dilakukan penyebaran. Kemudian untuk data dan sumber data, nanti ada data latar belakang yang diperoleh melalui tes wawancara dengan guru biologi. Kemudian data kevalitan itu menggunakan angket non-tes, lembar angket validasi dan validasi media dan materi.
Kemudian untuk keefektifan nanti diperoleh melalui pretest dan posttest dengan siswa kelas 11 di uji coba skala besar. Kemudian yang terakhir ada kepraktisan media pembelajaran yang diperoleh melalui angket tanggapan dari siswa dan guru di uji coba skala kecil. Untuk subjek penelitiannya, populasinya yaitu siswa kelas 11 SMAN 11 Semarang. Untuk sampelnya siswa kelas 11E SMAN 11 Semarang. Untuk jenis penelitiannya yaitu research and development ya tadi. Kemudian untuk lokasi penelitiannya itu SMAN 11 Semarang. Kemudian untuk waktu penelitiannya semester genap tahun ajaran 2024-2025. Untuk variabel bebasnya itu penggunaan media pembelajaran Biocoset berbasis literasi sains materi sistem ekspresi. Untuk variabel terikatnya itu kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa. Untuk teknik keabsahan datanya nanti akan menggunakan aplikasi Anates. Di Anates nanti akan dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran bukti soal. Kemudian untuk teknik analisis datanya nanti ada uji kevalitan, ada uji keefektifan, dan ada uji kepraktisan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.